Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Pada akhirnya Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani angkat bicara terkait dengan kedatangan Raffi Ahmad ke Petamburan. Ini luar biasa ya, karena kita tahu bahwa Kiai Imanuddin selama ini hanya fokus pada persoalan nasab, tapi ini juga sudah mulai bicara untuk melakukan kritik sosial terhadap perilaku-perilaku pejabat di negeri ini. Ya, salah satunya yang memang sangat keterlaluan adalah Raffi Ahmad. Dan selain itu, ada dua menteri lagi yang diseleksi langsung oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, yaitu Bahlil selaku Menteri SDM yang mengeluarkan kebijakan barbar tentang penyaluran gas LPG, dan Menteri Agama yang tidak kunjung menurunkan biaya jemaah haji yang kita tahu bahwa sebelum Covid memang hanya 35 juta, sekarang menjadi 55 juta. Nah, seperti apa video Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani ini langsung kita lihat secara bersama-sama. Beberapa menterinya ada yang bermasalah. Menteri petugas utusan khusus kemarin datangin Rizik Sihab, ngapain ke pemuda, minta nasihat tentang kepemudaan kepada Rizik Sihab. Yang mau dinasehatin dari Rizik apa? Supaya pemuda kita teriak-teriak. Ini Raffi Ahmad ini perlu tinjau ulang. Kalau bisa ya diberhentiin aja. Diberhentiin Raffi Ahmad dari utusan khusus presiden. Kenapa? Karena kurang cerdas. Jadi kan ilmu pengetahuan itu penting juga untuk pejabat-pejabat agar presiden kita ini mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, kalau utusan khususnya menteri pembantu-pembantu ini kurang cerdas, langkah-langkahnya ini kurang cerdas, ya nanti akan menghambat presiden. Ada yang menghina tukang es, ada yang menghina tukang ST, masalah buat presiden. Ada lagi yang gas LPG sekarang tiba-tiba nggak ada di masyarakat, di pasaran. Kebijakannya mungkin bagus tujuannya, tapi kurang cerdasnya ini kemudian membuat gejolak di masyarakat. Ini yang harus ditinjau ulang kembali nih, pembantu-pembantu model ini. Menteri Agama juga nggak bisa nurunin haji. Ongkos naik haji sebelum Pak Yakut itu 35 juta tahun 2020. Masyarakat bayarnya hanya 35 juta. Dolarnya itu 15.000. Ketika Pak Yakut naik jadi 55 juta, 35 juta ya tahun 2020, waktu sebelum Pak Yakut jadi menteri. Ketika Pak Yakut, peninggalan Pak Yakut 55 juta, naik drastis, padahal dolarnya sama. Dulu 15.000, sekarang dolarnya 16.000. Nah, sekarang menteri kita agama yang baru juga tidak bisa untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan menteri agama yang lalu. Harusnya kalau tahun 2020 bisa 35 juta itu masyarakat membayar haji, harusnya tahun sekarang bisa dikoreksi kebijakan menteri yang dulu karena alasan Covid. Kalau kemarin itu naik, sekarang sudah tidak ada Covid. Kalau misalnya saya jadi presiden, saya akan perintahkan menteri agama dulu, waktu sebelum Covid bayarnya masyarakat 35 juta itu pergi haji. Sekarang Anda jadi menteri agama harus jadikan ongkos naik haji 35 juta kembali, kalau tidak ente mundur. Karena menteri agama itu standar bahwa dia mau. Oke, saya kira kita sudah mendengar ya, menonton bersama-sama apa yang disampaikan oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Tentu ini menjadi bagian daripada edukasi kepada masyarakat. Kenapa? Karena memang yang namanya pemerintah itu penting untuk dikontrol. Nah, yang menarik karena Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani memberikan kritikan dan tidak barbar, betul-betul penuh dengan pertimbangan yang sangat rasional. Salah satunya misalnya kedatangan Raffi Ahmad
yang saya kira sekali lagi ini memang kebablasan, karena yang didatangi itu adalah Imam Besar Petamburan yang notabene-nya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas berbagai persoalan di bangsa kita, terutama kerusuhan-kerusuhan yang selalu mengatasnamakan agama selama ini. Dialah biang keroknya, dengan bermodalkan jubah agama, membius masyarakat ikut dengan dia untuk melakukan aksi-aksi provokasi terhadap pemerintah. Yang kedua, terkait soal kebijakan Pak Bahlil, saya kira memang itu bagus ya. Bagus, tetapi ya lagi-lagi kebijakan itu tidak saja harus bagus, tapi harus dipikirkan metodologinya. Jadi caranya bagaimana supaya kebijakan itu yang betul-betul bagus, juga landingnya bagus dan tidak merugikan banyak orang. Ya, inilah yang terjadi hari ini. Masyarakat banyak menjadi korban efek daripada kebijakan barbar dari Bahlil. Untungnya Pak Prabowo langsung bersikap mengembalikan para pengecer ini untuk menjadi tempat penjualan gas LPG 3 kg. Nah, yang terakhir saya kira terkait soal Menteri Agama ya. Ya, betul juga yang disampaikan Kiai Manudin Usman Al-Bantani ya. Bahwa memang harusnya Pak Menteri mengevaluasi ulang harga jemaah haji ya, biaya untuk kenaikan jemaah haji. Kenapa? Karena dulu kita tahu bahwa memang pertama kali naiknya itu efek daripada COVID. Sehingga memang penting untuk didiskusikan kembali kelayakannya, dan saya kira itu memungkinkan kalau memang Pak Menteri mau untuk melakukan koreksi secara bersama-sama dengan pihak Arab Saudi ya, yang bertanggung jawab terhadap penerimaan jamaah haji. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video yang singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.